Kembali lagi di channel Partai X. Indonesia seharusnya tidak kekurangan orang berpendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik, ada lebih kurang 4.000 perguruan tinggi di tahun 2002. Sekitar 3.000 di bawah naungan Kemendikbudristek, sisanya di bawah naungan Kementerian Agama dan kementerian lain. Jumlah ini 2 kali lipat dibandingkan jumlah perguruan tinggi di Tiongkok yang jumlah penduduknya 5 kali lipat dari Indonesia. Berdasarkan laporan statistik Indonesia, terdapat 394.708 unit sekolah yang ada di seluruh wilayah Indonesia pada tahun ajaran 2021-2022 dengan rincian sebagai berikut. Data portal Sinta Kemendikbud, Indonesia memiliki 8.026 profesor dari 274.003 dosen di Indonesia. Tapi berapa banyak orang berkarakter di Indonesia? Datanya tidak ditemukan. Istilah karakter dapat diartikan sebagai sistem daya juang, daya dorong, daya gerak, dan daya hidup yang berisikan tata nilai kebaikan, akhlak, dan moral dalam diri manusia. Karakter inilah yang melandasi setiap pemikiran, sikap, dan juga perilaku manusia. Sementara itu, karakter bangsa adalah akumulasi atau sinergi dari karakter individu warga bangsa yang berproses secara terus-menerus kemudian mengelompok. Karakter bangsa Indonesia adalah nilai-nilai kehidupan nyata bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan dan pengamalan Pancasila. Ada 18 nilai yang diduga dapat membentuk karakter bangsa. Di antaranya keimanan dan ketakwaan, kejujuran, kedisiplinan, keikhlasan, tanggung jawab, persatuan, saling menghormati, toleransi, gotong royong, musyawarah, kerjasama, ramah tamah, keserasian, patriotisme, kesederhanaan, martabat, kerja keras, dan terakhir pantang menyerah. Apakah pemangku jabatan memenuhi semua nilai karakter itu? Mari kita refleksikan. Pada tahun 2022, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan hukum rendah akibat kasus jual beli hukum. Transaksi ini disinyalir karena rendahnya karakter di kalangan oknum mafia hukum. Karakter seseorang dapat berpengaruh pada cara mereka menegakkan keadilan di bidang hukum. Individu dengan karakter yang kuat seperti integritas tinggi, kejujuran, keberanian, dan empati cenderung menjadi penegak hukum yang lebih baik. Mereka memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mempertahankan prinsip-prinsip moral dan etika dalam pengambilan keputusan hukum. Kejujuran adalah elemen penting dalam penegakan hukum. Individu dengan karakter yang jujur cenderung tidak terpengaruh oleh suap ataupun tekanan eksternal yang dapat mengganggu proses hukum yang adil. Fenomena ketidakadilan hukum terus terjadi dalam praktek hukum di negeri ini. Munculnya di berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah menunjukkan sistem dan praktik hukum kita sedang bermasalah. Supremasi hukum dan keadilan hukum yang menjadi dambaan masyarakat tak pernah terwujud dalam realitas realnya. Keterpurukan hukum di Indonesia malah semakin menjadi-jadi. Proses penegakan hukum yang seharusnya mencerminkan karakter bangsa dengan melahirkan keadilan hukum justru melahirkan ketidakadilan hukum. Dan kelompok masyarakat yang paling rentan dan sering menjadi korban ketidakadilan hukum adalah masyarakat yang termasuk kategori lemah dan miskin. Sebaliknya, proses penegakan hukum lebih cenderung berpihak pada kelompok masyarakat yang memiliki akses dan kekuatan ekonomi dan politik kekuasaan. Kondisi ini tentu berbeda dengan dasar filosofis dari hukum itu sendiri, di mana hukum dibangun tidak sekedar untuk membuat tertib sosial, tapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.